Gelap di sini. Enggak juga. Malam musim panas hampir membuat semuanya pekat. Jendela Anda terbuka, angin sepoi-sepoi bertiup, dan penjahat bengis menyelinap ke kamar Anda. Rencananya sederhana, meminum seluruh darah Anda saat Anda tidur pulas. Dia diam-diam mendekati Anda. Targetnya bersiap untuk meneguk ramuan merah tua itu. Ketika tiba-tiba lampu menyala menerangi ruangan, Anda mangsanya telah bangun dan menatap lurus ke mata penjahat yang tidak manusiawi ini. Tapi tunggu, itu hanya nyamuk, dan dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Untuk meminum seluruh darah dari manusia, dia akan membutuhkan beberapa teman untuk membantunya. Satu-satunya pertanyaan adalah, berapa banyak teman yang dibutuhkan oleh makhluk jahat? Apakah dunia memiliki cukup nyamuk untuk mengalirkan seluruh darah dari seorang manusia? Pertama-tama, mari kita cari tahu apa yang memotivasi para penjahat vampir kecil ini. Nyamuk sering kali makan, tapi tidak hanya darah, tetapi juga air dan nektar. Tapi, seperti halnya manusia, hidup mereka berubah secara radikal ketika perasaan cinta yang kuat muncul. Nyamuk betina bertemu jodoh mereka hanya 3 hari setelah dilahirkan. Dan setelah itu, mereka tidak lagi beruntung. Sayangnya, mirip dengan apa yang kadang-kadang terjadi pada manusia. Setelah cinta satu malam yang membara ini, sang jantan terbang menjauh dan si betina terpaksa mencari makanan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya di masa depan. Layaknya ibu manapun, dia perlu melengkapi dietnya dengan vitamin dan elemen pelacak tambahan. Tapi lebih dari apapun, dia membutuhkan protein. Protein untuk membantu memberi makan anaknya yang belum lahir. Disinilah darah manusia datang untuk menyelamatkan. Para calon ibu ini meminum darah manusia karena satu alasan sederhana. Protein yang mereka peroleh darinya. Mereka mencerna darah manusia ini selama 2-3 hari. Kemudian mereka bertelur di reservoir air yang nyaman. Si ibu banyak berinvestasi dalam usaha ini, bahkan seringkali meninggal saat melahirkan. Hebatnya, ternyata seekor nyamuk membutuhkan darah Anda hanya sekali seumur hidupnya. Dan itu semata-mata demi anak-anaknya. Menariknya, nyamuk yang beradaptasi perkotaan tidak membutuhkan darah Anda sama sekali. Spesies ini telah berevolusi untuk kehidupan di kota-kota kita dan menerima semua nutrisi penting dari air, misalnya ruang bawah tanah kita. Sulitkah membayangkan bahwa makhluk kecil yang imut yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat meminum seluruh darah manusia? Para ilmuwan dari Universitas Cincinnati mengatakan bahwa Anda tidak boleh lengah begitu saja. Mereka mendapati bahwa nyamuk menginginkan dan meminum lebih banyak darah manusia jika mereka kekurangan air. Dan menurut penelitian, ketika suhu naik di atas 77 derajat Fahrenheit atau 25 derajat Celcius, 30% si betina melakukan operasi pencarian terkait nutrisi kedua yang lebih intensif, menjadi jauh lebih agresif. Jadi, selama musim kemarau, kita berisiko menjadi korban gerombolan nyamuk hamil yang ganas dan suka menyerang. Tentu saja bukan fakta yang meyakinkan, terutama jika kita memperhitungkan pemanasan global baru-baru ini. Dan bagaimana jika penjantan juga tiba-tiba menginginkan darah manusia karena suhu yang lebih tinggi? Ternyata memang demikian. Kemungkinan kematian karena nyamuk yang mencuri semua darah kita tampaknya tidak terlalu mengada-ada dan gila seperti sebelumnya. Para ilmuwan di Universitas California memutuskan untuk memeriksa apa yang akan terjadi jika nyamuk jantan juga meminum darah manusia. Mereka membagi jantan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama hanya diberi gula untuk dimakan. Yang kedua, gula dan darah. Dan yang ketiga, hanya darah. Nyamuk jantan yang memakan makanan manis hanya mengandung gula, hidup bahagia dan panjang umur nyamuk selama 28 hari. Si jantan yang makan atau minum campuran darah dan gula menikmati matahari terbit dan terbenam tidak lebih dari 7 hari. Dan mereka yang hanya minum darah menjalani kehidupan yang cerah, tetapi sayangnya lebih singkat, dari 3 hingga 5 hari sebelum kehidupan singkat mereka berakhir. Jadi, darah manusia kita akan membunuh nyamuk jantan.
Tapi ini tidak berarti dia tidak akan meminumnya. Ilmuwan yang sama melanjutkan percobaan. Ini memberi serangga pilihan, darah atau sirup manis bergula. Setengah dari mereka memilih darah, jadi pada akhirnya 50% nyamuk jantan akan tetap menggigit Anda untuk merasakan makanan merah yang mereka dambakan. Tambahkan beberapa betina hamil yang agresif. Inilah sekelompok pencuri yang sesungguhnya. Siap untuk minum setetes darah terakhir dari cairan manis yang mengalir melalui pembuluh darah Anda. Dan jangan berharap para pencuri dan penjahat ini gagal dalam mengejar barang rampasan yang menarik ini. Setidaknya begitulah menurut tim peneliti dari Institut Pasteur di Paris yang menemukan seberapa besar kemampuan makhluk jahat yang haus darah ini. Hal utama yang diungkapkan oleh para ilmuwan Paris ini adalah fleksibilitas luar biasa dari belalai nyamuk. Tonjolan seperti mulut yang menusuk kulit dan penghisap darah yang memanjang dari wajah nyamuk. Menurut para peneliti, belalai hanya terlihat keras dan tidak bengkok seperti jarum. Ketika nyamuk menembus kulit Anda, ia bahkan tidak tahu persis di mana letak pembuluh darah Anda. Belalai fleksibel sebenarnya adalah 6 bagian mulut yang terpisah, tipis seperti jarum yang masing-masing menembus kulit. Mencari di dalam daging Anda memungkinkan vampir kecil ini mencari darah sampai mereka akhirnya menggigit dasaran. Dan organ seperti tentakel di ujung jarum elastis ini tidak memberikan satu kesempatan pun kepada Anda. Anda bisa yakin nyamuk akan mendapatkan apa yang diinginkannya cepat atau lambat. Dan ketika akhirnya menemukan pembuluh darah, ia akan benar-benar menikmati jus merah kaya protein Anda selama tidak kurang dari 4 menit penuh. Tapi tunggu dulu, apakah kita benar-benar lengah sehingga kita tidak bisa merasakan masuknya belalai penghisap darah ini ke dalam tubuh kita selama 240 detik? Ya, dan ini karena kelicikan dan kelihayan para penghisap darah kecil ini. Bahkan pada tahap pertama, tidak hanya memeriksa kulit Anda, nyamuk menanamkan air liurnya ke kulit Anda. Ini mencegah peradangan. Dan jika tidak ada peradangan, tidak ada sinyal yang mengganggu dari tubuh Anda untuk memperingatkan serangan dan penetrasi ini. Selain itu, air liur nyamuk membuat pembuluh darah tidak menyempit dan darah tidak menggumpal, sehingga darah terus mengalir dengan kecepatan penuh. Semua ini mengubah gigitan sederhana menjadi pesta pora serangga iblis yang tidak bersih ini. Tapi sekali lagi, kita harus bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan salah satu pencuri ini untuk menyedot semua darah seseorang sampai tetes terakhir? Menurut Dr. Daniel Landau dari Universitas Florida, orang dewasa memiliki sekitar 1,5 galon atau 5,7 liter darah. Membayangkan nyamuk minum begitu banyak sekaligus itu sulit. Oke, ya, itu tidak mungkin. Tentu saja, tapi triknya adalah penghisap darah kecil ini tidak harus meminum seluruh darah kita untuk menyakiti kita. Ada alasan bagus mengapa dokter tidak mengambil lebih dari 450 ml atau 15 ons darah dari pendonor. Ini adalah sekitar 8 hingga 10% dari total volume dalam tubuh kita. Dan mengambilnya lebih banyak akan masuk ke wilayah berbahaya. Menurut American College of Surgeons, jika Anda kehilangan 50% dari darah, Anda akan mulai merasakan beberapa efek samping negatif. Jantung yang berdetak lebih kencang, nafas memburu, dan mual ringan. Vampir penghisap darah sebanyak ini dari korban mereka jika mereka berencana untuk membuat mereka tetap hidup atau mengubahnya. Setidaknya itulah yang dikatakan beberapa mahasiswa fisika dari Universitas Leicester. Mereka mengira bahwa jika seorang vampir tidak berencana untuk membunuh seseorang, tetapi hanya ingin menggigit, dia akan membutuhkan sekitar 6 menit untuk camilannya. Dalam situasi ini, cukuplah bagi penghisap darah untuk merasa kenyang pada 15%. Seolah-olah seseorang kehilangan 20% darahnya. Sesuatu yang disebut shock hemoragik dimulai. Ini adalah kondisi di mana jika itu Anda, denyut nadi Anda akan sangat melemah. Kulit Anda akan menjadi pucat pasi dan kemungkinan besar Anda akan pingsan. Dan ketika 40% dari darah Anda hilang,
Anda mati. Kematian akibat pendarahan datang dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari gigitan vampir. Secara harfiah, hanya dalam 4 hingga 5 menit. Penyebabnya mungkin karena cedera akibat kecelakaan, tertusuk atau kena sayatan pisau, atau dari gigitan nyamuk. Lagi pula, jika Anda ingat, durasi gigitan kira-kira 4 menit. Jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak nyamuk yang perlu mulai minum pada saat yang sama untuk menyebabkan hasil yang fatal? Berapa banyak nyamuk yang dibutuhkan untuk menghisap kita sampai mati? Sebenarnya ada lebih dari 3.500 spesies nyamuk yang berbeda. Dan semuanya memiliki ukuran yang berbeda, selera yang berbeda, dan temperamen yang berbeda. Jadi, anggaplah Anda tidak terlalu beruntung dan Anda menemukan spesies yang paling agresif dan terbesar dari semua spesies. Nyamuk harimau Asia. Betina yang lapar minum 5 mikroliter per gigitan. Jadi, untuk spesies ini, untuk meminum semua darah dari rata-rata satu orang dewasa, dibutuhkan 1.100.000 nyamuk harimau. Tak perlu dijelaskan lagi, saya akan mengatakannya bahwa sangat tidak mungkin klaster seperti itu dapat ditemukan di satu lokasi. Selain itu, bahkan tidak ada cukup ruang di tubuh untuk semua iblis kecil yang haus darah ini. Rata-rata seseorang memiliki sekitar 2 meter persegi atau 11 kaki persegi kulit yang menutupi tubuhnya. Jadi, hanya sekitar 6.300 penghisap darah ini yang bisa mendapatkan hak mendarat. Sisanya harus berbaris. Dan sungguh, pernahkah Anda melihat barisan nyamuk? Pada kenyataannya, resiko kematian akibat gigitan nyamuk massal kehilangan darah total hampir tidak ada. Ini adalah kabar baik. Berita buruknya adalah Anda bisa mati karena satu gigitan dari satu nyamuk. Tidak mengherankan jika para ilmuwan memasukkan serangga ini ke dalam daftar makhluk paling berbahaya di bumi. Nyamuk adalah pembawa penyakit malaria, demam, dan ensefalitis. Setiap tahun sekitar 7.250.000 orang meninggal karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Paling sering, korban ini adalah penduduk kota dengan iklim panas dan lembab. Di sana, nyamuk yang dehidrasi dan lapar sangat kejam. Tapi tidak perlu panik. Ya, memang benar bahwa tidak ada yang sepenuhnya aman dari pertemuan kebetulan dengan pencuri penghisap darah yang terkenal kejam ini. Tapi resikonya bisa diminimalisir. Jurnal Asosiasi Amerika untuk Pencegahan Nyamuk telah melaporkan bahwa cara utama Anda menarik nyamuk ke diri Anda adalah ketika ada terlalu banyak karbon dioksida di dalam dan di sekitar tubuh Anda. Misalnya, jika Anda berolahraga di luar ruangan dan banyak berkeringat, atau jika Anda minum bir di siang hari musim panas yang terik. Untuk menghindari menjadi korban nyamuk, cukup oleskan bahan kimia pelindung khusus atau bahkan minyak kayu putih saja. Nyamuk membenci benda-benda itu. Para peneliti mengklaim bahwa tindakan pencegahan sederhana ini akan mencegah bahkan betina yang paling lapar pun mencoba menggigit Anda. Jadi, jaga diri Anda, beri kami acungan jempol dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Tetaplah bersama kami, ada banyak lagi video menarik di depan. Beritahu teman Anda tentang kami, karena selalu ada ruang untuk yang lainnya.